Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bu Veronica selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen bisnis dan juga teman-teman semua yang saya sayangi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk kepemilikan bisnis. Di mana materi yang saya bahas kali ini adalah untuk memenuhi tugas besar kedua yang saya buat videonya dalam bentuk presentasi dan juga berupa ilustrasi-ilustrasi yang akan saya tampilkan nanti. Daftar isi yang akan saya bahas, yang pertama ada arti kepemilikan bisnis, yang kedua ada bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, yang ketiga ada kelebihan bentuk kepemilikan bisnis, yang keempat ada kekurangan bentuk kepemilikan bisnis, yang kelima ada metode pemilikan bisnis, dan yang keenam ada mengukur kinerja bisnis. Serta yang ketujuh saya lampirkan referensi dari materi yang saya bahas dari kepemilikan bisnis, di mana bentuk kepemilikan bisnis adalah cara atau status hukum yang menunjukkan siapa sih yang memiliki bisnis atau mengelola bisnis. Lalu setiap kepemilikan bisnis ini mempunyai berbagai keunggulan ataupun kelemahan, dan kita sebagai seseorang yang ingin membangun bisnis atau kita sebagai badan usaha, kita harus tahu nih apa sih keunggulan atau kelemahan dari bisnis yang akan kita buat. Yang pertama ada bisnis perseorangan. Bisnis perseorangan ini adalah jenis usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh satu orang. Dan untuk karakteristiknya sendiri yang harus dimiliki seseorang untuk memiliki bisnis perseorangan adalah yang pertama, mampu menunjukkan sifat kepemimpinan yang kuat. Lalu yang kedua, bisa bekerja secara fleksibel. Yang ketiga, memiliki pengalaman kerja di bidang usaha mereka. Dan yang terakhir, kita ini mampu memahami situasi dari kondisi dan persaingan pasar. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, seluruh keuntungan akan diterima oleh pemilik tunggal. Seperti yang saya mention di awal tadi. Maka perseorangan ini dia tidak berbadan hukum. Lalu yang kedua, mudah didirikan. Yang ketiga, biaya operasional lebih mudah dan juga pajaknya lebih rendah. Dan yang terakhir, pengendalian penuh oleh si pemilik. Dan untuk kekurangannya, pemilik tunggal itu menanggung semua kerugian. Terus dana yang digunakan untuk modal terbatas, kewajibannya tidak terbatas, dan yang terakhir pengelolaan manajemen cenderung lebih rumit dan kompleks karena tidak ada pembagiannya seperti kayak divisi dan sebagainya. Yang kedua adalah persekutuan atau partnership. Nah, persekutuan adalah bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usahanya. Nah, persekutuan itu dibagi menjadi 2 jenis, ada persekutuan firma dan juga CV atau Commanditaire Vennootschap. Di mana firma itu adalah bentuk persekutuan yang setiap sekutunya berhak bertindak dan menjalankan usahanya. Sedangkan kalau CV itu adalah persekutuan usaha dengan satu pihak hanya berkewajiban menanam modal, sedangkan pihak lain itu adalah pihak yang mengelola perusahaannya. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau firma itu lebih menawarkan jasa dan nama yang dipakai itu adalah nama salah satu pihak dari sekutunya. Lalu risikonya masih ditanggung bersama. Sedangkan CV itu bidang usahanya luas, bisa seperti UMKM, lalu namanya juga bebas, dan risikonya itu berbeda. Jadi, dulu kelebihan kepemilikan firma. Yang pertama, struktur kepemilikan lebih fleksibel dan tidak terlalu formal. Lalu yang kedua, mudah didirikan dan tidak memerlukan modal awal yang besar. Yang ketiga, memerlukan akta notaris untuk pendirian usahanya. Yang keempat, bisa dioperasikan oleh satu atau lebih orang dengan kesetaraan pengambilan keputusan. Lalu untuk kekurangannya dari kepemilikan firma, pemilik firma ini bertanggung jawab terhadap hutang firma. Lalu yang kedua, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi bisa menjadi sitaan. Dan yang terakhir, tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan juga kekayaan perusahaan. Nah, kalau misalnya kelebihan dari CV itu dia memiliki 2 jenis pemilik, yaitu pemilik aktif atau komplementer dan juga pemilik pasif atau komanditer. Dan juga yang kedua, struktur kepemilikan yang jelas dan sudah tertulis dalam akta notaris. Yang ketiga, lebih mudah mendapatkan dana dari investor karena keuntungan menjadi komanditer tanpa harus terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, pendirian lebih rumit dan memerlukan modal awal yang lebih besar. Karena kan dia ini ada 2 pemilik ya, jadi ini termasuk dari pendirian yang rumit. Pemilik aktif bertanggung jawab penuh atas hutang perusahaan karena dia yang mengelola operasional perusahaan, maka tanggung jawab dari pendapatan omset perusahaan itu dia yang nanggung. Lalu yang ketiga,
pemilik pasti tidak memiliki kendali dalam pengelolaan perusahaan dan hanya bisa menjadi penonton. Ketiga, yaitu perseroan terbatas atau PT, di mana perseroan terbatas ini merupakan perusahaan yang memiliki modal usaha berupa saham dan dimiliki oleh pendiri, sekutu, ataupun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal saham tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas utang-utang perusahaan sesuai dengan modal saham yang dimilikinya. Lalu untuk kepemilikannya itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada korporasi swasta dan juga korporasi publik. Korporasi swasta pasti biasanya dimiliki oleh individu atau sekelompok orang. Dia itu bisa berupa investor atau penanam modal dan sebagainya. Nah, sahamnya itu tidak diperdagangkan secara luas dan pemiliknya lebih memiliki kendali yang lebih untuk kegiatan operasionalnya. Dan untuk yang kedua itu ada korporasi publik. Namanya juga publik berarti dikelola oleh pemerintah dan menjual sahamnya itu bebas ke pihak eksternal atau pihak ketiga sebagai alat tambahan modal. Lalu kelebihan dari PT sendiri, yang pertama tanggung jawabnya itu tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Lalu yang kedua, mudah dalam memindahkan kepemilikan perusahaan dengan menjual saham yang dimiliki ke pihak lain. Yang ketiga, mudah mendapat pendanaan dan manajemen perusahaan yang profesional. Lalu yang untuk kekurangannya, PT ini yang lalu untuk kekurangan kepemilikan perusahaan terbatas, yang pertama, terdapat pajak yang dikenakan ke PT dan dividen yang dibagikan ke para pemegang saham. Yang kedua, pendirian PT sulit karena harus membuat akta di hadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang ketiga, kerahasiaan kurang terjaga apalagi untuk perusahaan yang suka go public dan TBK. Nah, TBK itu sudah menjual sahamnya ke masyarakat, itu disebut dengan TBK. Dan tidak ada lagi kerahasiaan dalam financial report. Lalu, bentuk kepemilikan yang keempat ada koperasi. Menurut ILO atau International Labour Organization, koperasi ini merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas. Namun secara sukarela dia bergabung bersama untuk mencapai tujuan ekonomi melalui pembentukan organisasi bisnis yang demokratis. Dan prinsip-prinsip koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsipnya yaitu yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kedua, pengelolaannya secara demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil sebanding dengan kinerja kita. Lalu yang keempat, pemberian balas jasa terbatas dengan modal yang dimiliki. Dan kenapa terbatas? Ya, namanya juga dia bersifat sukarela, berarti sesuai kemampuan aja. Untuk kelebihannya, yang pertama mengutamakan kesejahteraan anggota, yang kedua besarnya simpanan pokok dan wajib ditentukan oleh keputusan bersama, yang ketiga keanggotaan yang bersifat sukarela, dan yang keempat setiap orang dapat menjadi anggota. Untuk kekurangannya, yang pertama kesadaran anggotanya masih rendah, dan yang kedua koperasi sulit mendapatkan pengurus yang profesional. Daya saingnya pun juga rendah dibanding dengan perusahaan swasta yang sebenarnya murni untuk mencari laba. Yang kelima, bentuk kepemilikannya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Di mana tujuan utamanya yaitu untuk membangun ekonomi sosial agar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ciri-cirinya yakni melayani kepentingan umum, berstatus badan hukum, dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, mempunyai nama kekayaan sendiri, serta bebas dari suatu perjanjian, kontrak, dan lain sebagainya, serta seluruh modal ini dimiliki oleh negara dan diperoleh dari dalam luar negeri, maupun modalnya ini bisa diperoleh dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Untuk kelebihannya, BUMN ini menyediakan barang dan jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, usaha bisnis pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, paket remunerasi yang menarik atau biasanya berupa hadiah atau tunjangan kepada karyawannya. Dan yang keempat, stabilitas pekerjaan yang baik dengan risiko pilot yang rendah serta keamanan kerja yang tinggi. Untuk kekurangannya, BUMN ini cenderung lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal adalah pemerintah, jadi harus melalui tahapan birokrasi yang panjang. Dan untuk yang kedua, rawan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Dan yang terakhir, permodalan bergantung pada pemerintah. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau Perda.
Nah, tujuannya mencari keuntungan yang nantinya keuntungan ini akan dialokasikan untuk pembangunan di daerah itu sendiri. Jadi lebih ke seperti otonomi daerah. Lalu untuk ciri-ciri BUMD, yang pertama, modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan umum dan komersial kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menyumbangkan sebagian laba kepada kas daerah. Selanjutnya ada kelebihan dari BUMD. Yang pertama, kegiatan ekonominya dilakukan untuk kepentingan publik. Untuk sumber pendapatannya dari sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya, membuka lapangan kerja yang menggunakan tenaga kerja setempat. Dan yang keempat, itu mencegah terjadinya monopoli oleh perusahaan swasta dengan pemenuhan barang serta jasa di daerah. Kekurangan dari BUMD ini sama seperti BUMN, di mana kinerjanya itu terhambat oleh birokrasi yang panjang. Lalu yang kedua, kurangnya pengelolaan yang efisien sehingga sering terjadinya kerugian pada usahanya. Lalu yang ketiga, maju atau mundurnya perusahaan atau usaha itu tergantung dengan menteri yang bersangkutan. Nah, di sini berikut ini saya sudah klasifikasikan mana saja perusahaan yang masuk ke dalam unit negara, terus ada badan usaha yang masuk ke daerah dan juga swasta. Nah, untuk badan usaha milik negara itu contohnya ada Peruri, ada KAI, Pertamina, Jasa Marga, Bulog, Mandiri, Telkom Indonesia, dan juga Maskapai Garuda Indonesia. Dan untuk yang badan usaha milik daerah, biasanya itu ada Petrogas, ada PDAM, Bank DKI yang komersilnya memang di DKI, Jakarta. Terus ada Pasar Jaya, RSUD ya, RSUD tidak hanya di Kanjuruhan tetapi di RSUD Bekasi, RSUD Jakarta, dan lain sebagainya. Lalu untuk badan usaha milik swasta yang terkenalnya biasanya adalah Bank BCA karena milik swasta. Lalu ada Panasonic, Samsung, Honda, dan lain sebagainya. Lalu untuk metode memiliki bisnis, kita sebagai pembisnis harus tahu nih metode-metode apa yang diperlukan, apa yang kita kuasai dan nyaman dalam menjalankannya sehingga kita bisa mencapai tujuan dari perusahaan yang akan kita bangun. Contoh langkah-langkahnya, yang pertama itu mengambil alih bisnis keluarga. Nah, mengambil alih bisnis keluarga ini merupakan cara ideal untuk memiliki bisnis karena kinerja sebelumnya itu sudah diketahui, sehingga kita menjadi pemilik bisnis itu mudah untuk meneruskan atau memprediksinya. Jika kinerja bisnis yang lama itu kurang, maka sebaiknya kita hanya perlu memastikan operasional yang masih berlanjut, apakah masih berjalan secara efisien, apa ada yang perlu kita benahi dalam sistem administrasinya, sehingga pemilik baru itu harus merevisi manajemen, pemasaran, kebijakan keuangan, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu membeli bisnis yang telah ada. Jadi biasanya bisnis ini dijual karena ada beberapa faktor dari pemilik yang lama. Misal bisnis itu hampir bangkrut atau failing, lalu ada kesulitan keuangan, pemiliknya bisa jadi meninggal atau memang ingin beralih fokus ke bisnis yang lain dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai pembeli itu harus tahu dulu apa sih faktor dia mau menjual bisnisnya, karena kan pasti nggak mungkin kan kalau misalnya dijual tanpa sebab. Nah, oleh karena itu pembeli itu harus yakin nih kita punya keahlian dalam bidang bisnis tersebut atau tidak, sehingga nanti kita bisa menganalisa nih keuntungannya seberapa gitu yang akan kita peroleh, apakah nanti sebanding dengan modal yang kita keluarkan atau lain sebagainya. Dan lalu yang ketiga ada franchisee atau waralaba. Nah, ini lagi kekinian nih di masa-masa sekarang. Biasanya franchise itu seperti perjanjian antara pemilik bisnis yang memperbolehkan pemilik bisnis lain menggunakan hak dagangnya atau nama mereknya, tapi dengan syarat. Misal kita dagang kopi, tapi kita memberikan hak dagang itu ke pemilik bisnis lain dengan mensyaratkan pemilik bisnis tersebut membayar lisensi kepada kita dan menjalankan operasionalnya sesuai standar yang kita kasih. Dan selanjutnya itu ada dropshipper, di mana pembisnis hanya berperan sebagai penghubung antara supplier dan juga pembeli atau customer. Nah, produk yang dijual itu nggak perlu kita jual atau kita simpan sendiri. Nah, untuk produk yang dijual itu kita nggak perlu simpan sendiri karena kita perannya hanya sebagai penghubung atau perantara, di mana nanti bagi customer yang order itu langsung akan diarahkan ke si penjual, dan kita sebagai penjual nanti akan langsung mengirimkan ke pembeli. Jadi bukan ke kita dulu nih, jadi langsung antara penjual dan pembeli, cuma untuk perantaranya itu dari kita. Jadi kita dari perantara tersebut akan mendapatkan margin.
Yang kelima itu ada marketplace, di mana marketplace ini suatu kemudahan ya bagi kita karena kita hanya perlu mempromosikan barang yang brand kasih gitu. Kita sistemnya kayak TikTok, kita misalnya mempromosikan lalu kita add keranjang kuning di video kita. Jadi semisal orang yang mau membeli barang dengan klik atau via keranjang kuning yang kita sediakan, maka kita akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang dilakukan oleh seseorang gitu. Oke, selanjutnya ada subscription. Nah, subscription itu biasanya seperti bisnis berlangganan, dimana kita hanya perlu membayar biaya secara berkala untuk mendapatkan akses ke layanan atau produk yang disediakan. Selanjutnya ada cara dari mengukur kinerja bisnis. Nah, mengukur kinerja bisnis dan produktivitas ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan mengukur kita dapat memperoleh tujuan yang jelas. Perusahaan dapat melacak nih perkembangan bisnis secara efektif. Di perusahaan juga manajer harus menentukan bagaimana strategi bisnis akan mempengaruhi imbalan atas penanaman modal atau ekuitas dan risikonya. Sehingga dua hal ini menjadi kriteria dalam pengukuran kinerja bisnis, di mana ada imbalan atas ekuitas. Untuk imbalan atas ekuitas ini biasanya diukur dengan mengukur ROE atau Return on Equity sebagai representasi laba setelah pajak dibagi dengan total investasi. Lalu yang kedua ada risiko bisnis. Nah, risiko bisnis ini seperti tingkat ketidakpastian tentang laba perusahaan di hari kemudian yang juga menggambarkan ketidakpastian imbalan bagi pemiliknya. Nah, hubungan antara risiko dan imbalan atau risk and return yaitu investor dan kreditor akan memberikan uangnya kepada bisnis. Oleh karena itu, bisnis harus menawarkan potensi keuntungan yang besar gitu sebagai kompensasi nih. Nah, hubungan antara risiko dan imbalan juga bersifat fundamental, yakni dalam membuat keputusan investasi. Sehingga dalam memilih antara berbagai alternatif investasi, investor itu harus mempertimbangkan seberapa besar risiko yang dapat diambil gitu, dan seberapa besar imbalan yang dapat diharapkan. Jadi secara singkatnya, prinsip dasarnya itu adalah risiko tinggi mampu memperoleh imbalan yang besar. Namun setiap individu pasti memiliki toleransi risiko yang berbeda ya. Jadi risiko ini itu yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menentukan portofolio investasi yang tepat nantinya. Nah, untuk cara mengukur kinerja bisnis sendiri itu dibagi menjadi 4 ya di sini. Dimana yang pertama, kita harus menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Nah, tujuannya ini harus diukur. Biasanya diukurnya dengan angka atau metrik yang relevan. Misalnya perusahaan ingin meningkatkan penjualan, maka mereka harus menetapkan target penjualan per bulan gitu ataupun tahunan, sehingga ketika kita tidak mencapai target, perusahaan itu tidak mencapai target, mereka mampu melacaknya nih, apa sih yang faktor yang membuat perusahaan itu tidak mencapai tujuan targetnya. Lalu yang kedua ada evaluasi efisiensi operasional. Nah, ini bisa berupa pengukuran terhadap waktu siklus produksi, penggunaan sumber daya manusia, penggunaan bahan baku, waktu penyelesaian proyek, sehingga kita ini dapat mengidentifikasi nih area mana saja yang membuat bisnis tidak berjalan secara efisien. Lalu yang ketiga ada menganalisa keuangan. Nah, kinerja perusahaan itu harus diukur melalui berbagai komponen. Misalnya komponen likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, penggunaan aset atau asset utilization, dan ukuran pasar atau market measures dengan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan tersebut. Sehingga melalui analisis laporan keuangan itu bisa bekerja secara komparatif, common size, dan analisis rasio. Nanti hasil dari pengukuran kinerja keuangan ini akan digunakan untuk menentukan keputusan bisnis apa yang sebaiknya diambil perusahaan untuk masa yang akan datang nanti. Lalu yang keempat itu adalah lakukanlah survei terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita ketahui bahwa berbeda perusahaan itu pasti berbeda metode ya, bagaimana mereka survei kepuasan pelanggan. Cuma terlepas dari itu, hasil survei ini nanti akan menjadi acuan bisnisnya untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan juga hal yang perlu dibaiki dan ditingkatkan untuk meraih kesuksesan jangka panjang dari sebuah perusahaan, seperti itu. Berikut ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan materi hari ini. Nah, jadi segitu saja pemaparan materi tentang bentuk kepemilikan bisnis. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih juga Bu Veronica. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.